Good morning, Indonesia. It's 10 a.m. with Michael as your anchor. For today's news, we'd like to bring you some news, and it's all about education. So basically, education is one of the most important things for human's life, especially if you want to training up your career in education visions. So for today's interview, me and my team will make some appointment to one of the most important person in Manasahan, and the person that we'd like to interview named Mr. Sarifuddin Pane as the Magister of Religion in Manasahan himself. So without further ado, we'd like to jump into our video. Oh, ini tugas mata kuliah nih? Oh, saya pikir mau sosialisasi atau mau menawarkan kerjasama kontrak antara dua negara gitu kan? Negara mana dengan negara Luna? Apa cerita? Apa tema kita hari ini? Pendidikan ya? Oke. Nah, apa yang mau ditanya tentang pendidikan? Silakan. Seberapa penting pendidikan bagi saya? Kalau boleh ada angka yang biasa distandarisasi 1000%, tapi kan nggak ada, paling banyak tuh 100 kan. Nah, gitu. Karena saya bisa begini karena pendidikan. Jadi pendidikan sangat penting, sangat penting. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah, al-um madrasatul ula, ibu adalah tempat belajar pertama. Artinya pendidikan perlu. Startnya dari mana? Dari keluarga kan. Siapa punya peran? Ibu. Jadi pendidikan sangat penting. Oke? Kendala pertama itu adalah kesiapan mindset. Jadi kita kadang-kadang tidak seimbang, tidak berkesinambungan antara maunya kita, karena kan kita tetap apa yang turun dari atas langit itu kan kita kerjakan. Kadang-kadang tidak berkesinambungan dengan lingkungan sekitar, dalam hal ini orang tua tidak siap untuk kurikulum yang berubah itu. Jadi ada lagi orang tua malah berkesan bisnis ya, kurikulum jadi ajaran bisnis ya. Berarti kan yang kita bisnis ini apa? Mungkin menurut mereka ketika ganti kurikulum, ganti buku. Sementara siapa pembeli buku? Menurut mereka orang tua. Padahal negara sudah siapin. Ketika kurikulum diganti, ini loh bukunya sudah datang dari negara. Jadi kan lagi cerita kami sekarang ini sudah sekian tahun saya di sini. Siswa membeli buku kan? Jadi hambatan pertama sebenarnya apa namanya? Partnership kami tidak siap. Orang tua dalam mindset yang belum terbuka atau progres. Kendala berikutnya ya dari kami sendiri selaku orang yang bergerak dalam dunia pendidikan, sulit keluar dari zona nyaman. Apalagi yang sudah mau dekat-dekat pernah bakti pensiun, 2-3 tahun lagi pensiun, udah mau berubah cara mengajar kan? Udah mau sekian pensiun lagi, udah berubah kan? Sudah enak pada zona nyaman itu. Tapi kalau bagi yang muda-muda, diajak ayo keluar dari zona nyaman, suka aja. Namanya intention, ingin menguasai sesuatu yang baru kan? Intention kan gitu kan, intensi. Kalau yang muda-muda, saya nggak repot ngalasannya. Sing tua ini sing ngawal, terus pakai pensiun, agak berubah, dari mumet kan gitu ya kan. Berikut yang ketiga, kendala ketiga di anak. Anak ada yang siap, ada yang enggak. Siapnya itu ya mungkin dia orang yang mau sukses masa depan, mudah diajak berubah. Tapi yang mungkin dari keadaan ekonominya susah, udah yakin dia setelah tamat ya kuliah karena nggak ada biaya, itu sulit kan diajak berubah. Kayak masukkan anak ke dalam kandang lah, kalau mau belajar. Kita apresiasi yang berprestasi itu, kita berdiri di tengah yang berprestasi, kita apresiasi yang melanggar peraturan, kita apresiasi, kita beri tempat lain. Di rumah tangga saja kalian kan tak sama tipikal anak-anak mama kan, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sayang sama mama, ada yang menggerogoti mama kan gitu. Jadi kita harus pada proporsional yang bisa kita angkat perguruan tinggi di lewat undang, kita beri semangat bagi yang ranking ini. Sekarang sedang proses saya mendata anak-anak maka kita bawa ke perguruan tinggi lewat ada 144 orang yang boleh ikut sama. Itu proses kita silakan, mau kemana kan? Mau dari sekolah kita antar sana. Nilainya ini kita izin bagi anak-anak yang sudah saya beri kesempatan mundur. Karena kita apresiasi ya, mantap. Ini UN. Itu mana sih mama kalau baik. Itu ada sekali kan. Mama kenal sih perempuan biji, takutnya hanya perempuan asusila ini udah kan kerja kan. Lalu dipakai dia ada. Yang mana yang bisa sesuai
Kalau yang masih bisa kita pindah, kalau misalnya kita pindah, terpaksa kita kembalikan orang tua. Tapi tidak dibinasakan tuh, kasar kali ya, kita kembalikan ke orang tua. Pak, kami udah tahu sebenarnya nih, sudah kita coba tetap tidak pakai motor itu ya. Tidak bisa kita sama pakai motornya itu pada anak. Repot, repot kami balik ke mau kemana? Kita cari ke sekolah. Mungkin dia lebih cocok ke sekolah otomotif, minta SMK dulu, kita bawa ke sana. Pokoknya jangan makan, kok kemana? Di sini bukan alamnya, kan banyak juga, alam di sini, alamnya di otomotif, mana? Dapat, ya, dari kami tidak ada anaknya bodoh. Sebenarnya karena dia belum pas menemui alamnya di mana belum pas. Habitat dia sebenarnya kan, karena di sini ada yang maunya mama, maunya kawan-kawannya di sini apa sih? Tapi setelah di dalam menerima beban hafalan 1 juz itu 130 mulailah oleh dia ada oleh akhirnya karena oleh pelanggar peraturan kompensasi sebenarnya itu pelanggar kompensasi karena oleh dia mengikuti problem ayo lompat tangga dia maksudnya mau depresi tapi dalam salah lompat tangga kan selesai ya oke ya apa lagi iya boleh apa yang harus kita lihat dulu untuk memotivasi anak yang biasanya kita tahu sekarang katanya segala ekonomi pastinya untuk perguruan tinggi bagaimana untuk memotivasi anak tersebut dia harus tetap ke perguruan tinggi ya ini itu sudah kami lakukan ini semua berasal dari orang tidak mampu ini semua guru yang ada di sini termasuk saya jadi inilah contoh nyata hidup aku ini semua ini semua rata-rata cuma karena jiwa aku mau jatuh tunggang langkah bangkit lagi diletak bangkit lagi jadi kaya kali dari lapangan cuma kalau jiwa motivasi jadinya kita sekarang berada pada titik ini level ini bukan karena apa namanya sini saja lagi bukan karena nama beken kampus banyak bisa kita sebut karena kampus bukan karena nama beken kampus bagaimana kita berusaha paten pun nama kampusnya beken tapi di sana yang mau perempuan kalau kau pulang kuliah tak selesai malah bawa ini tak siap ya kan waduh dia kalau misalnya cuma dari Jawa yang kaya selesai kuliah nggak selesai tapi bawa lagi tidak perlu lagi dan dia saat kamu kan ya aku tak pakai siap tak bantu. Oh ya. Jadi satu dengan 4 ya. Kita siap tuh. Pakai lagi. Pakai foto lah. Pakai ini aja, Rek. Oke. According to Mr. Sarifuddin Pane MA Man Asahan, education is very important. If there are numbers that are usually standardized 1,000 person, education has a very important role in the future of individuals and society. Apart from providing knowledge and skills, education also helps in building character and creates a more advanced and harmonious society. To Mr. Sarifuddin Pane MA Man Asahan School representative, way of motivation students to continue higher education is by convincing students that job opportunities are better when we graduated from college, and also convincing students that the economy is not an obstacle to not being able to go to college. To Mr. Sarifuddin Pane MA, the appreciation of students who has achievement the registering in university. The example are of university is ITB, UI, and the others university. For those who disobey the rules in the school, I will punishment them by punishment based on their and if they make a very bad, I will drop out them from the school. Okay, that's all for the explanations from Mr. Sarifuddin Pane. What a wonderful explanation from him, and we hope
that from the videos that have been explained to us, we can receive many knowledge about how important education really is to us. And that's all for us. Michael from University of Asahan, we'd say thank you and good morning to all of us. Thank you.